Halo, maaf nih Pak Pagi. Saya dari Universitas Pekalongan, Prodi Manajemen. Ini mau cari Bapak. Perkenalkan, nama saya Tardin Aulan. Nama saya Surya Kurniawan. Nama saya Reva Deristai Salsabila. Nama saya Sinda Ramadili. Saya izin bertanya Pak, bagaimana perusahaan Tanda WO memudahkan dirinya dari pesaing dalam hal kualitas layanan produk? Tadi berarti bagaimana caranya Perusahaan Tanda WO memudahkan dirinya dari pesaing dalam hal kualitas layanan atau produk. ya untuk meningkatkan pelayanan dan produk tadi ya. Ya, Yang pertama ya kita harus menjaga komunikasi dengan calon konsumen atau relasi tetap. Relasi tetap yaitu kayak mungkin perias ya atau yang sama-sama bekerja di vendor ini. Yang pertama itu kita harus meningkatkan kualitas dengan cara ya memberikan kunjungan ke rumah dengan cara survei lokasi. Di situ nanti dengan survei lokasi kita ada komunikasi dengan konsumen tentang apa yang dibutuhkan dari model tenda, terus perlengkapan yang lain itu dikomunikasikan dari awal sehingga nanti kita bekerja sudah ada panduannya, dengan harapan kualitas itu kita bisa tingkatkan dengan dasar hasil survei dan panduan yang sudah disepakati bersama dengan konsumen atau dengan vendor. Itu seperti itu. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Bagaimana perusahaan Tenda WO memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan selalu memenuhi kebutuhan pelanggan? Terima kasih. Dengan hal itu kita harus benar-benar menyikapi secara detail dengan konsumen ya. Menyikapinya ya memang itu tadi dengan komunikasi dari awal, baik untuk pemilihan kayak model tenda itu kita jauh-jauh bulan malah sudah ada komunikasi untuk pemilihan model-model ya. Dan untuk mendata perlengkapan apa yang dibutuhkan dari konsumen tersebut, sehingga mereka itu tadi merasa puas Pak ya, merasa puas dan kualitas itu memang terjaga ya. Karena kalau kita sudah ada data itu kita berusaha semaksimal mungkin melengkapi data-data tersebut sebelum kita terjun ke lokasi, sehingga kita bekerja di lokasi pun ya secara perlengkapan kita sudah siap. Apalagi dengan sekarang kan pengantin itu kan atau konsumen itu kan mengenai model dan tipe-tipe tendanya kan selalu melihat dari tampilan-tampilan di sosmed. Jadi kita usahakan semuanya bisa menggarap dengan apa yang diinginkan dipermintaan oleh konsumen. Jadi dengan cara kita ada komunikasi, survei di hampir 2 bulan, meeting konsep, terus ada final meeting, sehingga nanti akan kualitas dan pelayanan terjaga. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, sejauh mana reputasi perusahaan Tenda WO di pasar mempengaruhi kekuatannya dalam menarik relasi baru dan mempertahankan relasi lama? Ya, terima kasih. Jadi untuk tadi pertanyaannya untuk sejauh mana reputasi perusahaan Tenda WO di pasar mempengaruhi kekuatannya dalam menarik relasi baru? ya, khususnya untuk menarik relasi baru ya, sasaran kita bukan mengenai harga ya, tapi kita lebih utama menampilkan produk-produk baru. Dengan produk-produk baru, model-model baru, relasi baru pasti akan tertarik dengan produk kita. Jangan sampai kita menarik
konsumen baru, tapi atau relasi baru dengan cara menurunkan harga. Tapi kita selalu memberikan tampilan-tampilan baru, produk-produk baru, dan mereka tertarik. Itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, untuk tetap mempertahankan relasi lama ya. Untuk relasi lama itu sejauh ini alhamdulillah masih puas dengan produk kita ya, karena kita selalu ada komunikasi dengan relasi lama dan kita mentaati tata tertib perjanjian kerja dengan relasi-relasi lama. Jadi kita harus saling percaya dan menjalankan kepercayaan dari relasi lama untuk di lapangan, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara relasi 1, 2, baik maupun 3. Kita anggap semua sama. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita memberikan pelayanan kualitas di persewaan kita, kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana perusahaan Tenda WO memastikan bahwa tim operasionalnya selalu siap menghadapi tantangan dalam setiap event yang mereka tangani? Kita untuk menyikapi hal itu memang yang namanya tenaga kerja itu, apalagi mengenai tim itu kan banyak ya. Jadi kita harus saling koordinasi, utama itu. Dan yang paling utama itu sebelum kita memberikan pekerjaan kepada tim, memang kita kan ada tahapan tadi survei dulu ya. Survei itu dilakukan kalau bisa hamin 2 bulan, minimal di hamin 1 bulan itu kita sudah menemukan data komplit di suatu konsumen atau tempat hajatan, sudah terdata semua. Nah, kalau sudah kita melakukan survei, biasanya kita di hamin 2 minggu sebelum pelaksanaan, kita itu ada briefing ke kru, ke tenaga kerja ya. Nah, di briefing itu kita memberikan jadwal kepada masing-masing tim. Nanti ada leader di situ ya, leader menulis jadwal dari kita. Setelah itu kita memberikan jadwal dan kita meminta kepada masing-masing leader untuk memberikan rencana kerja. Setelah kita berikan, berarti nanti leader memberikan rencana kerjanya, laporan rencana kerjanya kepada kita. Berarti 1 minggu sebelum pelaksanaan atau 3 hari setelah diberikan jadwal, leader itu memberikan rencana kerjanya kepada kita. Jadi di pelaksanaan bulan tersebut itu sudah ada jadwal semuanya, dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, itu jadwal kerjanya sudah tertata semua. Nah, di situ kira-kira nanti membutuhkan tenaga berapa orang, itu kira-kira berapa nanti yang mengatur leader ya, karena leader itu kan yang menguasai nanti mengenai timnya. Nah, kadang-kadang juga kalau sudah tertata dengan seperti itu, kadang-kadang ada job masuk yang baru. Menyikapinya gimana? Menyikapinya ya kita kan ada banyak tim ya, banyak tim. Nanti ketika ada job-job baru, kita sisihkan di tim yang mana yang masih slow atau longgar dari jadwal yang masuk dadakan. Kalau memang tidak bisa ya kita memang harus bilang tidak bisa. Karena apa? Untuk pelayanan yang maksimal di jadwal yang sudah masuk, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana Tenda WO memanfaatkan inovasi atau desain terbaru dalam produk tenda dan perlengkapan acara untuk menarik perhatian pasar? Caranya itu memang tidak mudah ya, karena persaingan yang begitu ketat. Kita jangan sampai salah memunculkan produk-produk baru. Jadi kita memang harus juga melihat situasi
di lapangan. Jadi kita selalu melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang kita kan sudah memunculkan produk baru ya. Kita memunculkan produk baru. Nah, setelah produk kita keluar itu pasti dengan hitungan paling 3 atau berapa bulan itu nanti kan banyak yang meniru. Nah, ketika produk baru yang kita keluarkan nanti ada yang meniru, di saat mereka meniru produk kita, itu kita harus sudah mengeluarkan produk yang baru sehingga kita selalu tampil yang baru. Jangan sampai tampilan baru kita itu didahului sama produk-produk dari mereka di sekeliling kita. Kalau misalkan kita mengacunya pada luar kota ya masih aman lah gitu. Yang penting di lingkungan kita, mungkin di satu kepresidenan itu ya, itu jangan sampai kita update-nya itu terakhir atau telat. Setidaknya ya mungkin harus yang paling utama kita memunculkan produk yang baru. Karena dengan kita lebih awal nanti mereka akan terkesima atau terkagum dengan produk yang kita buat. Tapi nek kita muncul yang terakhir walaupun di kita baru, tapi sudah bukan hal yang baru buat mereka karena sudah melihat pada produk-produk lain. Di situ memang salah satu tanggung jawab owner atau owner itu memang harus benar-benar bisa berkreasi dan benar-benar harus bisa melihat situasi dan kondisi pasar yang sedang berlangsung. Apakah ada hal yang masih kurang dari perusahaan Bapak, misalnya sesuatu yang akan membuat proses kerja jadi tidak maksimal? Pasti di suatu perusahaan, apalagi di bidang entertain atau WO ya, itu pasti tidak mungkin akan sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Khususnya di yang saya tangani itu terkendala biasanya kalau kayak gini musim hujan ya, itu terkendalanya kekurangannya pasti tidak bisa on time di pekerjaan ya, karena dengan tingkat musim atau cuaca yang tidak menentu kita pasti terkendala untuk di lapangan ya, karena kita kerja di tempat yang terbuka itu kayak gitu. Terus yang kedua, kekurangannya juga kadang-kadang kalau mungkin ada permintaan dadakan ya, dadakan pasti kalau kita mungkin barang ada kita mungkin bisa ya, tapi ya bagaimanapun juga kalau dadakan kadang-kadang membuat persiapan yang kurang sehingga mungkin kadang-kadang ada perlengkapan yang pas dibutuhkan di lokasi itu kurang. Tapi alhamdulillah semua itu bisa kita jalani, bisa kita kerjakan, tidak sampai mengurangi dari kualitas apa yang kita berikan kepada konsumen. Pada intinya untuk kekurangan kita bisa menyikapi dari awal, mengenai dari survei lokasi, terus ada di meeting konsep dengan meeting sehingga data-data itu kita sudah peroleh di awal ya, sehingga kekurangan-kekurangan kita bisa meminimalisir. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mengelola operasional dan pengelolaan aset seperti tenda dan perlengkapan lainnya untuk menjaga kualitas dan daya saingnya? Terima kasih. Ini berarti sudah hitung-hitungan mengenai keuangan ya, operasionalnya. Jadi untuk operasional memang kita tidak lepas dari nilai harga sewa dulu ya. Mengenai kita itu yang ditingkatkan kualitas. Kita jangan bermain di harga untuk bisa mendapatkan job yang sebanyak-banyaknya. Tapi kita lebih mengutamakan bagaimana kita mengutamakan kualitas sehingga pekerjaan atau kualitas kita atau job kita bisa banyak. Untuk operasional biasanya kita dilakukan dari nilai sewa itu ada
semacam pembagian ya, berarti 30% untuk tenaga kerja, 30% itu untuk ownernya, 30% dan 10-nya itu berarti 40 ya untuk update, untuk operasional ya. Nah, di 40% itu kita harus bisa benar-benar mengelola untuk operasional sama untuk update barang-barang, itu seperti itu. Nah, untuk barang-barang pun kita harus menjaga. Biasanya kita laksanakan di awal bulan atau di akhir bulan. Misalkan di akhir bulan kita berarti sudah melaksanakan tugas, sudah selesai jadwal, nanti kita memberikan briefing sebelumnya, tapi kemudian juga sudah kita briefing kepada leader bahwasanya nanti sebelum kita tutup bulan atau menginjak bulan berikutnya, masing-masing tim, masing-masing leader harus membuat laporan mengenai pekerjaan yang sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu dari tempat-tempat tersebut itu ada barang-barang hilang atau enggak, terus ada kerusakan apa enggak. Kita menuntut pada leader untuk memberikan laporan kepada kita. Setelah mereka laporan itu kita terima, tapi sebelumnya mereka harus mengecek secara nyata dulu. Jadi dari awal kita menyiapkan barang benar ya, normal ya, berarti ketika nanti di akhir bulan mereka harus mengecek itu yang benar berapa, yang rusak berapa. Jadi kita ada data, walaupun kita tidak harus menuntut itu benar semua atau nggak rusak semua, tapi yang namanya barang digunakan itu pasti kan ada yang rusak. Nah, kita butuhnya datanya berarti yang rusak berapa, misalkan di tempat ini, di tempat B ada rusak apa enggak, misalkan enggak, tetap ditulis nggak ada yang rusak. Nah, dari data itu nanti kita kumpulkan dari masing-masing tim. Nah, nanti kita mengetahui ini yang benar, ini yang rusak. Yang rusak itu yang kita harus persiapkan, yang kita harus ganti untuk di bulan berikutnya. Karena tadi untuk operasional dengan operasional 40% dan update itu kita dikelola dari angka itu. Makanya kita jangan sampai bermain di sewa, di nilai sewa. Kita menurunkan sewa dengan mengharap job yang banyak, itu yang menurut saya kurang pas. Kita lebih mengutamakan kualitas, tapi harganya kita tetap dijaga. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memotivasi dan memimpin bawahan atau anggotanya? Jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan itu pasti kita ada briefing dulu. Di briefing kita pasti memberikan memberikan apa yang mereka harus kerjakan dari hasil survei. Pasti kita juga menanyakan dulu, tanyakan kepada tim, hari ini kalian kegiatannya apa, kerjanya apa secara jadwal. Walaupun mereka sudah membuat, mereka sudah menyetorkan kepada kita, tapi kita ada komunikasi dengan cara tadi briefing ya, memberikan briefing langkah-langkah yang harus dijalankan dulu. Jadi mereka termotivasi, nanti urutan kerjanya tidak secara acak ya. Di situ pun nanti kita akan menekankan mengenai kualitas yang produk yang kita berikan kepada konsumen. Nah, motivasi yang lebih ya dari masing-masing tim, kita pastikan ada semacam uang makan juga ya, uang makan kita berikan. Terus motivasi juga buat mereka, untuk leader kita juga memberikan intensif secara khusus untuk masing-masing leader. Terus nanti misalkan pekerjaannya bisa dikerjakan secara keseluruhan, berarti
Hafiz sampai finish itu lancar, nggak ada kendala, berarti kita juga ada plus lagi. Jadi mereka sangat termotivasi untuk berjaya, untuk bisa menjalankan dan menghasilkan secara maksimal. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya Tajin Aula. Saya Sabrina Manukamelia. Saya Cynthia Ramadini. Saya Raif Aliaristania Salsabila. Saya Surya Kurniawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT All Data Collection. Pertama akan dibacakan oleh Mas Surya. Analisis yang pertama, slide yang pertama, 1. Varian tenda yang beragam, model. 2. Kualitas produk tenda yang baik dan rapi. 3. Melayani pelanggan dengan baik. 4. Berorientasi di dalam dunia kreatif yang selalu menghadirkan suasana dan acara unik dan menarik. Yang kelima, mekanisme kerja bersifat kekerabatan, kekeluargaan, dan profesionalisme. Dan terakhir, 6. Memberikan kemudahan kepada konsumen. Yang kedua, Baik, selanjutnya saya akan membacakan weakness-nya. 1. Ketergantungan pada cuaca. 2. Biaya operasional tinggi. 3. Persaingan ketat. 4. Properti yang digunakan sangat banyak. 5. Waktu penyusunan yang lama. 6. Hanya bergerak di bulan tertentu. Lalu selanjutnya saya akan membacakan opportunity-nya atau peluang. Yang pertama, kerjasama dengan event organizer. Yang kedua, pengembangan layanan tambahan. Yang ketiga, peningkatan teknologi dan upgrade model tenda. Yang keempat, ekspansi geografis. Yang kelima, masih banyak pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Yang keenam, memberikan kemudahan kepada konsumen. Selanjutnya, lead 1. Perubahan tren. Kedua, cuaca ekstrim. Ketiga, masalah perizinan. 4. Penurunan ekonomi. 5. Kerusakan perawatan. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah terkait perizinan acara besar. Selanjutnya saya akan membacakan tentang SO. Yang pertama, memberikan produk berkualitas untuk semua kalangan. Yang kedua, memuaskan konsumen demi meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, memperluas promosi berbasis pelayan terbaik. 4. Membentuk kerjasama antar sesama WO yang berorientasi di dalam dunia kreatif. 5. Meningkatkan teknologi pemasaran dan desain tenda agar pelanggan lebih mudah memilih sesuai melalui media online. 6. Memberikan kemudahan pemesanan, pembayaran, dan konsultasi. Dan selanjutnya saya akan membacakan WO-nya. 1. Kurangnya reputasi dan membangun jaringan dan promosi digital. 2. Ketergantungan pada vendor dan memanfaatkan koneksi untuk memperluas jaringan vendor. 3. Modal terbatas dan kita menawarkan sederhana atau custom sale. 4. Kurangnya pengalaman meningkatkan keahlian lewat pelatihan dan sertifikasi. 5. Mengatasi persaingan yang ketat dan fokus pada tren dan inovasi. 6. Memperkuat teknologi dan memanfaatkan teknologi digital. selanjutnya saya akan membacakan ST. Yang pertama, 1. Memperkuat jaringan vendor untuk menghadapi persaingan yang ketat. 2. Perhatian dan pengalaman tim untuk mengatasi ketidakpuasan klien. 3. Fleksibilitas ketahanan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. 4. Inovasi kreatif untuk menghadapi ketergantungan pada tren. 5. Dengan reputasi yang baik agar tidak ada penyebaran testimoni negatif. 6. Pelayanan personal dan profesional untuk menghadapi faktor musim yang tidak menentu. Baik, selanjutnya ada WT. 1. Melakukan perawatan berkala pada properti dan peralatan. 2. Menyusun jadwal kegiatan alternatif untuk menghindari resiko cuaca buruk. 3. Mengoptimalkan efisiensi operasional dengan penggunaan properti yang lebih hemat. 4. Membuat inovasi produk atau layanan yang unik agar tetap relevan di pasar. 5. Memastikan seluruh dokumen dan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Menyusun rencana kerja yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari WO All Data Collection.
Selanjutnya saya membacakan pembagian kinerja. Yang pertama CEO, pemimpin. Yang kedua, manajer utama, bertanggung jawab atau mengelola tim perusahaan. Yang ketiga, manajer keuangan, yaitu yang mengelola keuangan perusahaan. Yang keempat, manajer perusahaan, yang mengelola pemasaran perusahaan. Yang kelima, tim leader kreatif yang bertanggung jawab terhadap desain model tenda. Yang keenam yaitu tim leader utama, mengelola kinerja karyawan dan memastikan planning dari proyek manajer berjalan. Yang ketujuh, tim leader admin, menyimpan data klien dan catatan komunikasi dengan konsumen dan menjawab pertanyaan customer melalui media sosial. 8 staff, bekerja sesuai dengan arahan dan tim leader. Selanjutnya ada mekanisme koordinasi antar karyawan. 1. CEO, pemimpin yang dapat memerintah semua bawahannya termasuk manajer dan tidak dapat diperintah. 2. Manajer utama, bisa diperintah oleh CEO dan bisa memerintah tim manajer dan bawahannya. 3. Manajer keuangan atau manajer pemasaran, bisa diperintah oleh CEO dan manajer utama, tapi tidak bisa memerintah tim leader kreatif. Dan selanjutnya adalah 4. Tim leader kreatif, tim leader utama, dan tim leader. Semua tim leader bisa diperintah oleh CEO dan manajer utama, tapi tidak dapat diperintah oleh manajer pemasaran dan keuangan serta bisa memerintah staff. 5. Staff, menjalankan perintah dari tim leader masing-masing dan saling mengkoordinasi staff lainnya. Selanjutnya, Activating Tenda WO Aula Collection. Activating Tenda WO Aula Collection melibatkan pengarahan dan pergerakan tim agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan tugas masing-masing. Pemimpin memberikan arahan yang jelas terkait pemasangan, pembongkaran, dan pengelolaan tenda sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, memastikan setiap anggota tim mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka, baik hal teknis maupun pelayanan. Pemberian motivasi dan penghargaan atas kinerja yang baik dilakukan untuk menjaga semangat kerja, komunikasi yang terbuka tetap terjaga untuk mengetahui setiap masalah di lapangan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, membuat semua tugas dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.